Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aisyah Cahaya Putri dengan NIM G00242205 dari kelompok A8. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi blok 1.3. Laporan pertama, ada soal Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Soal yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Nomor 2, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. 3, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, jadi untuk soal pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Kita mulai dari dinding abdomen anterior dulu. Nah, jadi di dinding abdomen anterior ini tuh terdiri dari beberapa lapisan jaringan yang saling bertumpuk, mulai dari lapisan luar hingga ke dalam. Urutannya itu yang pertama ada kulit. Jadi kulit itu membentuk lapisan paling luar dari dinding abdomen dan berfungsi sebagai pelindung serta pengatur suhu tubuh. Kemudian ada lemak subkutan yang ada di bawah kulit. Dan berfungsi sebagai penyimpan energi serta pelindung organ-organ di dalam perut. Lapisan ini tuh mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan saraf. Selanjutnya ada fascia superficialis atau fascia Kemper. Yang ini. Nah, jadi fascia ini tuh merupakan lapisan fibrosa yang lebih dalam dari lemak subkutan. Fascia Kempers adalah lapisan yang lebih longgar dan terdiri dari jaringan ikat yang mendukung lapisan kulit dan lemak. Kemudian ada fascia scarpa atau fascia membranosa. Lapisan ini tuh lebih dalam dan lebih padat serta lemaknya itu lebih sedikit. Fascia scarpa ini membatasi pergerakan lemak dan jaringan di bawahnya. Kemudian juga ada otot-otot dinding abdomen. Nanti akan dijelaskan di soal berikutnya. Kemudian ada fascia transversalis. Nah, lapisan ini tuh merupakan jaringan ikat tipis yang melapisi permukaan bagian dalam otot transversus abdominis. Fascia ini berfungsi untuk mengikat otot dan jaringan lain pada rongga perut. Kemudian ada parietal peritoneum. Ini tuh merupakan lapisan tipis yang melapisi dinding abdomen bagian dalam, berfungsi untuk melindungi dan membatasi rongga perut serta organ-organ di dalamnya. Parietal peritoneum ini membentuk bagian dari selaput serosa yang mengelilingi organ-organ perut. Oke, selanjutnya lapisan-lapisan dari dinding abdomen posterior. Nah, ini tuh juga yang pertama ada lapisannya kulit dan lemak subkutan. Kemudian ada otot-otot dinding abdomen. Kemudian ada fascia thoracolumbar yang ini. Dia dibagi jadi 3 layer, yaitu anterior, medial, dan posterior. Di fascia ini tuh terdiri dari lapisan jaringan ikat tebal yang menutupi otot-otot punggung bagian bawah dan membantu menghubungkan struktur muskuloskeletal di bagian belakang tubuh dengan lapisan anterior. Selanjutnya ada juga peritoneum parietal. Nah, di posterior rongga perut ini tuh ada peritoneum parietal yang melapisi bagian dalam dinding abdomen, tetapi lebih tipis daripada lapisan peritoneum parietal yang melapisi organ-organ. Kemudian juga ada struktur vertebral dan diskus intervertebralis. Dinding posterior itu juga mendukung dan terhubung dengan struktur vertebra tulang belakang serta diskus intervertebralis yang membantu meredam tekanan. Nah, perbedaannya dinding anterior itu cenderung lebih tebal dan lebih kuat karena melindungi organ-organ vital seperti lambung, usus, dan hati. Otot-otot di dinding anterior membantu pergerakan tubuh,
pernafasan, dan pemeliharaan tekanan intraabdominal. Sedangkan dinding posterior itu dia lebih didominasi oleh struktur tulang belakang dan otot-otot besar seperti psoas dan quadratus lumborum yang lebih berperan dalam stabilisasi tubuh bagian bawah dan memberikan dukungan untuk organ-organ yang ada di bagian belakang tubuh seperti ginjal. Oke, sekian untuk 1A, kemudian kita ke nomor 2. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, sistem otot di abdomen ini tuh terdiri dari beberapa otot yang bekerja bersama untuk mendukung dan melindungi organ-organ di rongga perut, serta berperan dalam berbagai fungsi vital seperti pernafasan, pencernaan, dan gerakan tubuh. Jadi dinding abdomen ini terdiri dari beberapa lapisan otot yang berlapis-lapis dan memiliki fungsi yang sangat penting. Otot-ototnya itu dibagi menjadi otot-otot anterolateral dan otot posterior. Kita akan bahas yang otot anterolateral dulu. Di otot anterolateral itu ada, yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis. Yang ini. Jadi dia ini merupakan lapisan otot paling luar yang ada di sisi lateral abdomen. Fungsinya untuk memutar dan menekuk tubuh ke sisi yang berlawanan seperti rotasi dan fleksi lateral, serta membantu untuk mempertahankan tekanan intraabdominal yang diperlukan untuk proses pencernaan dan buang air besar. Selain itu, otot ini juga berperan dalam pernafasan dengan membantu penurunan volume rongga perut. Nah, ketika kedua sisi otot ini berkontraksi secara bersamaan, yang di sebelah sini sama di sebelah sini, otot ini akan menekuk tubuh ke depan atau fleksi trunk. Nah, jika berkontraksi secara terpisah, otot ini akan memutar tubuh ke sisi yang berlawanan. Kemudian ada musculus obliquus internus abdominis. Yang ini. Jadi letaknya itu lebih dalam daripada otot oblikus yang eksternal. Dan seratnya itu berjalan berlawanan arah dengan serat otot eksternal. Fungsinya mirip sama otot yang oblikus eksternal, yaitu untuk memutar dan menekuk tubuh serta membantu mempertahankan tekanan intraabdominal. Otot ini juga berperan dalam menjaga postur tubuh dan memberikan stabilitas pada tubuh bagian tengah. Otot ini tuh bekerja sama dengan musculus obliquus externus abdominis pada sisi yang berlawanan untuk memutar tubuh atau menekuk tubuh di sisi yang sama. Kemudian ada musculus transversus abdominis. Nah, musculus transversus abdominis ini tuh merupakan lapisan otot terdalam di dinding abdomen yang seratnya itu berjalan horizontal. Fungsinya berperan penting dalam meningkatkan tekanan intraabdominal dan memberi stabilitas pada dinding abdomen. Untuk gerakan tubuh, otot ini tuh tidak terlibat banyak, namun dia ini sangat berperan dalam menjaga postur tubuh dan mendukung fungsi organ perut serta berkontribusi pada penutupan rongga perut. Ketika berkontraksi, otot ini akan meningkatkan tekanan dalam rongga perut yang berfungsi untuk membantu dalam proses pencernaan, buang air besar, serta melindungi organ-organ internal. Otot ini juga membantu stabilisasi punggung bawah dan pelvis. Kemudian ada musculus rectus abdominis. Otot ini tuh merupakan otot panjang yang terletak di bagian depan perut, dimulai dari sternum hingga tulang pubis di bagian bawah perut. Otot ini terbagi menjadi beberapa bagian yang nantinya dipisahkan oleh tendon transversal yang disebut oleh linea alba. Fungsinya untuk melakukan fleksi pada batang tubuh, misalnya saat menekuk tubuh ke depan, serta berkontribusi dalam proses pernafasan dan pencernaan. Otot ini tuh contohnya pada saat kita sit up atau membungkuk.
Kemudian otot-otot posteriornya itu ada musculus psoas major. Letaknya itu di sisi lateral dinding posterior abdomen dan memanjang dari lumbar vertebra ke femur. Berperan dalam fleksi pinggul dalam stabilisasi tubuh bagian bawah. Otot ini tuh penting banget buat gerakan berjalan dan berdiri tegak. Kemudian juga ada musculus quadratus lumborum. Ini tuh di bagian posterior abdomen dan membentang dari bagian bawah costae ke ilium. Fungsinya untuk menstabilkan tulang belakang, menjaga postur tubuh, serta berperan dalam fleksi lateral. Otot ini tuh bekerja untuk menekuk tubuh ke sisi yang berlawanan dan juga membantu proses pernafasan dengan menurunkan tulang rusuk. Nah, fungsinya dari sistem otot abdomen ini tuh untuk proteksi organ internal, peningkatan tekanan intraabdominal sebagai gerakan tubuh, berperan juga dalam postur dan stabilitas. Kemudian ke soal nomor 3, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, oke, jadi struktur pengantungnya itu ada mesenterium, omentum, dan berbagai ligamen, dan semua ini tuh merupakan bagian dari peritoneum. Oke, jadi mesenterium itu merupakan lipatan peritoneum yang menghubungkan usus halus dengan dinding abdomen posterior. Mesenterium ini tuh berada di antara di sini. Dia ini terletak di antara dinding belakang rongga perut dan usus halus dan menjaga agar tetap pada posisi yang stabil, namun memungkinkan pergerakan terbatas untuk proses pencernaan dan peristaltik. Fungsinya untuk menyediakan jalur untuk arteri mesenterika superior et inferior, pembuluh limfatik, dan saraf menuju usus halus. Dia juga berfungsi untuk mempertahankan posisi anatomis usus halus dalam rongga perut dan memungkinkan gerakan peristaltik yang diperlukan dalam pencernaan makanan. Oke, selanjutnya adalah omentum. Omentum ini tuh terdiri dari dua struktur peritoneal utama, yaitu yang pertama ada omentum majus atau ini nih, greater omentum. Oke, jadi omentum majus ini tuh menggantung dari curvatura mayor lambung dan melapisi bagian depan usus besar, menutupi sebagian besar organ perut, terutama di bagian anterior kolon transversum dan jejunum. Fungsinya untuk melindungi organ perut dan bertindak sebagai pelindung terhadap cedera fisik, menyediakan lipatan lemak yang dapat menyimpan energi, mengandung sel-sel imun atau makrofag yang membantu pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan juga menjaga posisi relatif organ dalam rongga perut dan membantu penyesuaian posisi organ tersebut saat bergerak. Kemudian ada omentum minus atau lesser omentum. Nah, letaknya ini tuh dia ini menghubungkan antara curvatura minor lambung dan duodenum dengan hepar, terutama di ligamentum hepatogastricum dan ligamentum hepatoduodenale. Fungsinya untuk menghubungkan lambung dan duodenum serta hepar dan menyediakan jalur bagi pembuluh darah dan saluran empedu yang menuju ke hati. Oke, selanjutnya ada ligamentumnya. Nah, ligamen ini menghubungkan organ-organ di dalam perut dengan dinding rongga perut atau organ lain. Ligamennya itu antara lain ada ligamentum falciform. Dia ini letaknya menghubungkan curvatura anterior lambung dengan dinding anterior abdomen dan diafragma. Fungsinya untuk menjaga posisi hepar agar relatif terhadap dinding anterior perut dan membantu menstabilkan posisi hepar. Selanjutnya ada ligamentum coronarium.
Ini tuh menghubungkan hepar dengan diafragma. Fungsinya untuk menstabilkan posisi hepar terhadap diafragma. Selanjutnya ada ligamentum gastrocolicum. Dia ini menghubungkan lambung yang bagian curvatura mayor dengan kolon transversum. Fungsinya untuk menyokong posisi lambung dan kolon transversum serta membawa pembuluh darah yang menuju kedua organ tersebut. Kemudian ada ligamentum hepatogastricum. Dia ini menghubungkan hepar dengan gaster dan mendukung pembuluh darah yang mengalirkan darah ke organ-organ tersebut. Dan terakhir ada ligamentum hepatoduodenal. Fungsinya untuk menghubungkan duodenum dengan hepar dan membawa pembuluh darah yang mensuplai kedua organ tersebut. Fungsi umumnya itu untuk menjaga posisi organ, menyediakan pembuluh darah dan saraf, melindungi organ, menyimpan lemak, dan memungkinkan gerakan organ. Oke, sekarang kita ke laporan nomor 2. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal dia baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke. Jadi, traktus digestivus superior menuju pada bagian sistem pencernaan yang dimulai dari mulut hingga gaster. Oke, yang pertama kita mulai dari cavitas oralis atau mulut. Nah, di mulut ini strukturnya itu ada labia atau bibir, ada juga dentes atau gigi yang berfungsi untuk memotong, menggiling, dan menghancurkan makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian ada juga lingua, ada juga glandula salivari, ada juga palatum. Fungsinya ini tuh untuk mekanisme pengunyahan, pencernaan kimiawi menggunakan enzim amilase dalam air liur untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Kemudian dari mulut dia akan berjalan ke faring. Faring ini merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan cavitas oralis dengan esofagus. Faring ini berfungsi sebagai saluran yang menghantarkan makanan dan udara. Faring itu terbagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Fungsinya untuk meneruskan makanan dari mulut ke esofagus dengan gerakan peristaltik yang menggerakkan makanan ke bawah. Faring juga terlibat dalam proses menelan atau deglutisi yang melibatkan koordinasi otot-otot untuk mendorong bolus makanan ke esofagus. Kemudian selanjutnya kita ke esofagus. Jadi tadi nomor 1-nya di mulut, kemudian di faring, lalu di esofagus. Nah, esofagus ini tuh merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan faring ke gaster. Letaknya ada di belakang trakea, melewati mediastinum dalam rongga dada dan menyusuri diafragma sebelum memasuki lambung melalui hiatus esofagus. Nah, fungsinya untuk membawa bolus makanan dari faring ke lambung menggunakan gerakan peristaltik dan menyediakan saluran yang relatif halus dengan sekresi mukus untuk melumasi makanan dan memudahkan proses menelan. Selanjutnya, dari esofagus dia akan berjalan ke gaster. Nah, di gaster ini nanti akan terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanisnya, lambung itu mengaduk makanan dengan bantuan kontraksi otot untuk menghasilkan chyme atau campuran makanan yang tercerna sebagian. Dalam pencernaan kimiawinya, asam lambung dan enzim pepsin akan mengurai protein menjadi asam amino. Nah, lambung ini tuh menyimpan makanan sementara sebelum diteruskan ke usus halus. Lambung juga mempunyai fungsi untuk absorpsi, meskipun bukan merupakan fungsi utamanya, tapi lambung juga dapat menyerap sebagian kecil air,
alkohol, dan obat-obatan tertentu. Oke. Di pertanyaan selanjutnya adalah kompensasi sfinkter dan gerakan pencernaan saat makan all you can eat. Nah, ketika kita mengonsumsi makanan dalam jumlah besar seperti pada all you can eat, tubuh akan melalui beberapa mekanisme kompensasi sfinkter dan gerakan pencernaan. Oke, jadi kompensasi sfinkternya itu yang pertama sfinkter esofagus atas atau upper esophagus sphincter. Kompensasinya, dia ini berfungsi untuk mengontrol masuknya makanan dari faring ke dalam esofagus dan mencegah udara masuk saat kita menelan. Kompensasinya, saat kita makan banyak, dia akan bekerja untuk mengatur masuknya makanan dan menghindari kemungkinan makanan yang berlebihan masuk ke tenggorokan. Ini memungkinkan terjadinya reflux. Kemudian sphincter esofagus bawah atau LES, kompensasinya kalau kita makan dalam jumlah besar, LES akan bekerja lebih keras untuk memastikan makanan tuh gak kembali ke esofagus. Meskipun dengan volume yang banyak, tekanan pada LES meningkat, dan ini tuh akan bisa menyebabkan kembung atau rasa tidak nyaman di dada karena peningkatan tekanan pada sphincter. Kemudian ada pyloric sphincter. Nah, kompensasinya setelah makan banyak, lambung itu akan terisi lebih cepat dan pyloric sphincter ini akan mengatur laju aliran makanan ke usus halus. Kalau volume makanannya berlebihan, pyloric sphincter ini akan menutup lebih lama dan bisa menyebabkan peningkatan waktu pencernaan di lambung yang dapat membuat kita merasa kenyang lebih lama. Kemudian ada ileocecal sphincter. Kompensasinya ketika makan dalam jumlah besar, tubuh itu harus mencerna makanan dan menyerap lebih banyak nutrisi. Kemudian dia akan bekerja lebih keras untuk memastikan makanan yang sudah dicerna di usus halus masuk dengan lancar ke usus besar meskipun ada peningkatan volume. Nah, gerakan pencernaannya itu yang pertama ada gerakan peristaltik. Kompensasinya kalau misalnya kita makan banyak, dia bakal bekerja lebih intens dan memastikan bahwa bolus makanan itu dorong sepanjang saluran pencernaan walaupun adanya peningkatan volume. Kemudian segmentasi. Segmentasi itu merupakan gerakan kontraksi otot yang tidak bergelombang. Terjadi utamanya itu di usus halus untuk memecah dan mencampur makanan dengan enzim pencernaan. Kompensasinya, dia akan meningkatkan efisiensi pencernaan dan makanan itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tercampur dan dicerna sehingga pergerakan segmentasinya itu berlangsung lebih lama. Kemudian ada distensi lambung. Kalau di all you can eat, makanan tuh masuk dalam jumlah besar, lambung akan terdistensi lebih banyak dari biasanya yang akan merangsang reseptor peregangan untuk mengaktifkan mekanisme pengendalian pencernaan. Relaksasi otot pros lambung ini memungkinkan lambung untuk menampung lebih banyak makanan. Distensi ini juga memicu sinyal ke otak yang memberi sinyal kenyang, meskipun kadang tubuh itu bisa melawan sinyal ini untuk terus-terusan makan. Kemudian peristaltis gastrik. Kalau misalnya makanannya banyak, konstruksinya itu jadi lebih kuat dan akan terjadi sedikit penurunan efisiensi kalau misalnya makanannya itu terlalu banyak dan terlalu cepat dikonsumsi. Kemudian pengaturan kecepatan pengosongan lambung. Kalau konsumsinya berlebihan tuh nanti pyloric sphincter akan menunda pengosongan lambung lebih lama dan memberi waktu pencernaan yang lebih banyak sehingga dia mencegah duodenum dari kelebihan beban. Nah, ini tuh bakal menyebabkan rasa kenyang dan rasa nggak nyaman di lambung. Efeknya akan berlebihan dalam waktu yang cepat. Ini bisa terjadi distensi lambung yang berlebihan yang menyebabkan rasa nggak nyaman di perut, kemudian peningkatan tekanan pada LES yang dapat menyebabkan GERD, kemudian juga perlambatan pencernaan dan kelelahan karena tubuh itu mengalokasikan banyak energi untuk mencerna makanan yang berlebihan dan bisa menyebabkan rasa lelah dan mengantuk. Oke, kita ke laporan nomor 3. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda.
Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. 1. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. 2. Jelaskan struktur bangunan di kolon. 3. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, jadi jejunum itu yang ini, dia yang warna biru di sini, dan ileumnya yang warna hijau. Oke, jejunum dan ileum ini tuh dua-duanya bagian dari usus halus yang memiliki peran penting dalam proses pencernaan. Perbedaannya yang pertama, lokasi jejunum itu terletak di bagian tengah usus halus setelah duodenum dan sebelum ileum. Dia ini umumnya terletak di kuadran kiri atas rongga perut. Dia terletak lebih superior dan lebih dekat dengan garis tengah tubuh serta berada dalam mesenterium di rongga perut bagian atas. Sedangkan lokasi ileum itu setelah jejunum dan sebelum kolon. Dia beralokasi lebih dekat ke kanan bawah rongga perut dan terhubung dengan sekum melalui sphincter iliokekal. Dia ini terletak lebih inferior. Struktur dan histologisnya, jejunum ini memiliki diameter yang lebih besar daripada ileum. Kemudian filinya pada jejunum ini lebih panjang dan lebih rapat. Selanjutnya, pembuluh darah di jejunum itu lebih banyak dan lebih besar, sehingga memberikan suplai darah yang lebih kaya untuk proses pencernaan dan penyerapan. Perbedaan dalam fungsi dan penyerapan nutrisinya, jejunum itu berperan penting dalam penyerapan karbohidrat, protein, dan lemak. Selain itu juga vitamin, mineral, dan air. Kemudian jejunum juga berfungsi dalam penyerapan glukosa dan asam amino. Sedangkan ileum, dia berfungsi dalam penyerapan nutrisi lanjutan, lebih difokuskan pada garam empedu dan vitamin B12. Kemudian dia juga menyerap air dan elektrolit. Kemudian untuk panjang dan posisi anatominya, jejunum itu lebih pendek daripada ileum, tetapi dia lebih besar dan lebih tebal dalam ukurannya. Jejunum itu membentuk sekitar 40% dari panjang usus halus secara keseluruhan dengan panjang sekitar 2,5 meter pada manusia dewasa. Nah, ileum itu lebih panjang dan membentuk sekitar 60% dengan panjang sekitar 3,5 meter pada orang dewasa. Kemudian jejunum itu biasanya berwarna lebih merah karena memiliki pembuluh darah yang lebih banyak dan lebih besar, dan ileum itu cenderung lebih pucat. Oke, soal yang kedua, jelaskan struktur bangunan di kolon. Di kolon itu yang pertama ada ini, sekum. Sekum ini merupakan bagian pertama dari kolon yang ada di kuadran kanan bawah. Dia berfungsi menerima isi dari ileum. Di sekum ini juga terdapat appendix yang dia ini terhubung langsung dengan sekum. Oke, selanjutnya ada colon ascendens. Ini merupakan bagian kolon yang di sisi kanan abdomen. Berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit lebih lanjut. Kemudian ada flexura hepatica. Di flexura hepatica ini tuh terletak di bawah hepar dan berfungsi sebagai titik peralihan antara bagian vertikal dan horizontal kolon. Kemudian ada kolon transversum. Dia ini terletak secara horizontal dan melintasi rongga perut dari dekstra ke sinistra dan melewati area bawah gaster dan hepar. Ini tuh berfungsi untuk melanjutkan proses penyerapan air dan elektrolit. Kemudian ada flexura splenica. Flexura splenica ini merupakan sudut di mana kolon transversal itu berbelok ke bawah menuju ke kolon descendens. Dia ini juga sering disebut sebagai flexura coli sinistra. Kemudian kolon descendens. Ini tuh merupakan bagian kolon yang bergerak secara vertikal ke bawah di sisi kiri perut. Di bagian ini tuh tinja mulai terbentuk lebih padat. Kemudian ada kolon sigmoideum. Ini tuh merupakan kolon yang berbentuk huruf S
di bagian bawah kiri abdomen dan berfungsi menyimpan tinja sebelum nanti dipindahkan ke dalam rektum. Nah, rektum ini merupakan bagian terakhir dari kolon yang terletak di bagian bawah tubuh dan menghubungkan kolon sigmoideum dengan anus. Rektum ini nanti berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara tinja yang akan dikeluarkan dari tubuh. Dan terakhir adalah anus. Anus merupakan pembukaan eksternal yang mengakhiri saluran pencernaan. Ini merupakan tempat di mana tinja dikeluarkan. Di sekitar anus ini tuh nanti ada sphincter ani externus dan sphincter ani internus yang merupakan dua otot yang mengontrol proses defekasi. Oke. Soal terakhir, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi, feses itu melibatkan kolon, rektum, dan juga anus. Di kolon ini nanti ada Taenia coli. Yang ini Taenia coli. Dia ini pita-pita otot longitudinal yang terletak di sepanjang kolon yang membantu menggerakkan isi kolon dan membentuk haustra. Haustra ini yaitu merupakan kantong-kantong kecil yang memperlambat pergerakan isi kolon. Nah, selanjutnya kita akan ke rektum. Rektum ini tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Rektum ini tuh juga berperan dalam proses pengenalan sinyal untuk defekasi. Defekasi itu merupakan pengeluaran feses. Selanjutnya ada sphincter ani internus. Letaknya itu di sekitar saluran anus. Dia ini merupakan otot polos. Dan dia ini bekerja secara otomatis untuk menjaga sphincter anal tertutup saat tidak ada dorongan untuk defekasi. Dia ini berfungsi untuk menahan feses dalam rektum dan mencegah keluarnya feses secara tidak sengaja. Dan dia ini bekerja secara tidak sadar. Kemudian ada sphincter ani externus. Ini berfungsi untuk mengontrol pengeluaran feses dan memungkinkan individu untuk menahan dorongan buang air besar hingga waktu yang tepat untuk pengeluaran feses. Selanjutnya merupakan anus. Anus ini merupakan pembukaan terakhir saluran pencernaan dan terletak di bagian bawah tubuh, berfungsi sebagai jalan keluar feses. Kemudian kita juga ada refleks defekasi. Jadi ketika rektum terisi, otot-otot di dinding rektum itu akan berkontraksi dan sphincter ani internus secara otomatis akan relaksasi. Nah, sphincter ani externus akan terbuka secara sadar jika individu memutuskan untuk defekasi. Jadi proses ini tuh memerlukan kerjasama antara otot polos dan otot skelet. Jadi secara singkatnya proses pengeluaran feses itu yang pertama, feses itu sudah diproses di kolon dan terakumulasi di rektum dan merangsang reseptor peregangan. 2. Sinyal itu dikirim ke otak untuk memulai refleks defekasi yang mengakibatkan sphincter ani internus rileks secara otomatis. Dan 3, setelah itu sphincter ani externus akan mengontrol pengeluaran feses secara sadar dan feses dikeluarkan melalui anus. Oke, sekian untuk laporan praktikum anatomi blok 1.3 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam memaparkan penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.